Perkenalkan, nama saya Chandra Agustiawan, biasa dipanggil Chandra. Saat ini saya bertugas di salah satu instansi kesehatan yang ada di Jakarta Barat gitu ya. Kok di bulan kelima masih ada sesak, terus masih ada berdarah, itu kenapa ya? Biasanya saya kaji dulu, pernah nggak nih putus obat? Enggak. Atau pernah nggak dia sering kali kelewat? Kalau misalnya ketakutan sih bervariasi ya, beda-beda. Ada yang pada saat saya nyatakan Bapak terkontaminasi oleh Bapak TBC, hal yang pertama kali tanya adalah, Pak, saya bakal mati nggak? Yang kedua, Pak, kira-kira TBC bisa sembuh nggak? Gitu ya. Jadi ada ketakutan bahwa kalau misalkan saya terkena TBC, saya mati gitu, atau bahkan saya nggak bisa sembuh gitu. Jadi mungkin karena kurangnya edukasi dan segala macam, pada akhirnya dia punya persepsi seperti itu. Terus yang kedua, dia punya ketakutan terhadap penularan. Dia takut ini menularkan ke anak-anaknya, ke keluarganya, ke istrinya gitu ya. Terus ada ketakutan juga dia kalau misalkan di sosial gitu, itu dia takut seringkali ya namanya Indonesia ya, ada yang namanya ya intimidasi dan segala macam. Jadi dijauhi oleh lingkungan. Yang paling terakhir sih yang sering kali saya dapat keresahan dari para pasien TBC adalah terkait dengan kerjaan sih. Jadi banyak pasien-pasien yang mengeluh ada sisa-sisa luka yang diakibatkan oleh TBC, terus pada saat menjalankan ronsen ini ada sisa-sisa luka gitu ya. Nah seringkali mereka tuh curhat, Mas, saya tuh kemarin gara-gara di paru-paru saya itu masih terdeteksi adanya sisa-sisa dan segala macam. Nah, hal itu tuh yang kadang-kadang menghambat saya untuk bisa diterima di pekerjaan. Nah, kalau ini ada beberapa kemarin yang cerita sama saya bahwa dia sedang menjalankan MCU gitu ya di salah satu perusahaan, dan dia hasilnya itu positif TBC. Terus dari perusahaan itu disuruh untuk melakukan pemeriksaan dahak. Cuma sampai dengan saat ini si pasiennya itu tidak bisa mengeluarkan dahak. Dan sampai hari ini dia juga belum bisa keterima di tempat kerjanya sih. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada salah satu pasien kami, dia adalah salah satu orang yang kerja di luar negeri gitu ya, di luar negeri. Dan saat ini dia lagi balik nih ke Indonesia. Cuma pada saat di MCU ini masih ada dicurigai mengarah ke TBC gitu ya. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, dan dia juga di cancel untuk bisa berangkat ke luar negeri, ketemu dia mau kerja. Pertanyaan yang gimana ada salah satu komen yang agak menggelitik ginjal saya ya. Jadi dia bilang bahwa pengobatan TBC itu bisa sembuh sendiri. Dia bisa sembuh sendiri tanpa harus melakukan pengobatan TBC. Iya. Dan dia bilang bahwa istri saya itu tak kena TBC dan dia bisa sembuh tanpa pengobatan TBC. Nah ini menurut saya adalah hal yang sangat berbahaya sekali. Kalau misalnya yang dibaca oleh teman-teman yang lain gitu ya, tanpa adanya filterisasi gitu, takutnya ini menjadi berbahaya. Makanya saya edukasi teman-teman bahwa pengobatan TBC itu tidak bisa sembuh sendiri tanpa adanya pengobatan TBC. Kita menggunakan logika aja. Orang-orang yang menjalani pengobatan TBC aja itu butuh pengobatannya lama, 6 bulan. 6 bulan loh, itu yang pengobatan. Wah ini orang yang terkena TBC tanpa pengobatan bisa sembuh, kan agak susah. Jadi buat teman-teman,
saran dari saya adalah ketika teman-teman punya pertanyaan terkait dengan permasalahan TBC, lebih baik ditanya ke Mendis, yang mana argumentasinya, referensinya itu jauh lebih kuat dan benar gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman menjaga TBC, ada semacam argumentasi atau dari bahwa TBC bisa sembuh sendiri, teman-teman itu jangan diikuti. Sekali bahwa TBC hanya bisa sembuh ketika teman-teman menjalankan merawat TBC secara rutin dan konsisten. Ini pertanyaan menarik banget ya. Saya pernah kepikiran gitu, kalau misalkan saya menjelaskan satu materi, misalnya contoh ada pasien yang bisa datang ke puskes dan saya edukasi. Kalau misalkan saya edukasi hanya satu pasien, artinya yang teredukasi itu cuma satu pasien, bener gak? Tapi kalau misalkan saya menggunakan media sosial dengan satu video, ada berapa ratus orang yang terjangkau, ada berapa ribu orang yang terjangkau, bahkan kalau misalkan ada berapa juta orang yang terjangkau terhadap edukasi yang kita lakukan, gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang terjangkau, semakin banyak orang yang teredukasi, maka menurut saya itu akan jauh lebih baik. Apalagi stigma di Indonesia itu masih banyak yang keliru terhadap TBC. Nah, peran kita sebagai tim Markes itu di sana gitu. Jadi kita juga bisa berpacu dalam media sosial bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap tentang TBC gitu ya. Teman-teman, semangat buat penguatan TBC-nya, jangan pernah menyerah. Saya mau ucapin kalian hebat. Apa yang kalian lakukan hari ini tidak semua orang bisa. Jadi salam dari saya buat teman-teman, semangat dan selalu tetap patuh dalam pengobatan TBC. Mungkin itu aja buat sahabat TB. TB, take action, no discrimination.